Sejumlah menteri dan pejabat terkait mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, terkait dana otonomi khusus atau Otsus Papua, beberapa waktu lalu, Rabu, tanggal 11 Maret tahun 2020. Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua ataupun Papua Barat tidak hanya dengan menyalurkan dana Otsus. Akan tetapi, juga digunakan berbagai instrumen percepatan lainnya yang bersumber dari APBN. Nampak hadir dalam rapat terbatas di antaranya, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Polri Jenderal Idam Aziz, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli. Sementara diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa keputusan untuk memperpanjang pemberian dana Otsus Papua dan Papua Barat yang akan habis pada November tahun 2021, dirinya mengatakan pemerintah akan membuat undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang dana Otsus Papua. Di samping itu, pemerintah juga akan memperbaiki sistem dalam pemberian dana Otsus agar lebih terpadu dengan pemerintah pusat. Mahfud mengatakan bahwa pemerintah akan memperpanjang dengan perbaikan sistem, diantaranya menggunakan sistem dana alokasi khusus afirmasi dari APBN. Dana alokasi khusus afirmasi itu artinya nanti terpadu dan terpandu tidak bisa diserahkan, jalan sendiri. Sekarang terpadu dan terpandu oleh pemerintah pusat. Namun Mahfud enggan menanggapi soal isu tentang penyelewengan dana Otsus Papua. Dijelaskan Mahfud, perpanjangan pemberian Otsus ini dilakukan karena pemerintah masih melihat ada manfaat dari pemberian dana ini. Total dana Otsus yang sudah digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat sejak 2002 hingga 2020 mencapai lebih dari 90 triliun rupiah. Berikut pengantar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang dana otonomi khusus Papua di kantor Presiden Jakarta, Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rapat terbatas yang hari ini akan dibahas mengenai dana otonomi khusus Papua. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan khususnya percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, baik itu Papua, Sulawesi, Maluku, dan NTT harus terus menjadi fokus kerja kita. Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita bersama, baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kemudian mendorong investasi untuk masuk, pembukaan hub baru, pengembangan kawasan ekonomi khusus, pembukaan kawasan industri, sampai dengan alokasi dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat. Jadi sekali lagi, instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua maupun Papua Barat bukan hanya dengan menyalurkan dana Otsus saja, tapi juga menggunakan berbagai instrumen percepatan lainnya yang bersumber dari APBN. Terkait dana Otsus, laporan yang saya terima dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat yang disalurkan dari tahun 2002 hingga 2020 adalah sebesar 94,24 triliun rupiah. Angka yang sangat besar sekali. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana Otsus Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021, sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus ini. Karena itu saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otsus ini. Karena angkanya yang sangat besar, saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya. Jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah terdeliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, output-nya seperti apa, kalau sudah jadi barang apa, serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya, apakah dana Otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh
masyarakat di Papua maupun Papua Barat. Yang kedua, saya minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Terakhir, saya minta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali. Ajak bicara seluruh tokoh-tokoh, ada tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat, sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Sementara Ketua BAKN DPR RI, Marwan Ci Ahsan mengatakan, bahwa pemerintah Provinsi Papua meminta agar pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang memberi kewenangan kepada pemerintah provinsi, untuk melakukan intervensi terhadap implementasi program Dana Otsus Papua, yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Papua. Pemerintah provinsi hanya membagikan dana otonomi khusus, sementara pelaksanaannya sudah menjadi kewenangan penuh dari pemerintah kabupaten kota. Ini tentu perlu dievaluasi karena kan rentang kendali kalau pusat langsung mengawasi saya pikir cukup jauh, sementara kita punya pemerintah provinsi yang semestinya kita berdayakan untuk efektivitas penggunaan dana otsus ini yang jumlahnya sampai dengan 18 tahun ini sudah hampir 80 triliun ya. Makanya kita minta supaya belikan kewenangan, dirubah aturannya supaya provinsi juga langsung mengintervensi kabupaten melaksanakan kegiatan. Begitu. Apakah kabupaten melaksanakan itu atau tidak?